Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat guru yang berbahagia. Jumpa lagi bersama saya Joko Wahyono. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang cara mendidik anak ya, agar lebih cerdas ya sejak dini ya. Bapak Ibu, ketika kita sedang mengajar ya, seringkali kita punya anggapan bahwa anak-anak yang tidak mudah mengerti ya, tidak mudah mengerti tentang pelajaran yang Bapak Ibu berikan ya, seringkali kita menganggap bahwa anak itu anak yang bodoh ya. Seperti ada komentar yang saya bacakan ini ya. Anak ini nggak ngerti-ngerti padahal sudah dijelasi berulang kali sampai mulut berbusa, keluh seorang guru ya. Jadi untuk kasus anak yang sulit menerima pelajaran ini, seringkali kita melabeli sebagai anak tidak cerdas atau anak bodoh. Pada peristiwa lain ya, ada anak yang nggak bisa diem, lompat sana lompat sini, ganggu temannya ya, kemudian bergerak terus ya. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya kita sering melabeli sebagai anak tidak cerdas atau anak nakal ya. Anak nakal ya. Nah, pertanyaannya, benarkah mereka tidak cerdas? Nah, Bapak Ibu, di buku Semua Anak Bintang karangan Munif Khatib ya, Munif Khatib sahabat saya ini ya, Pak Munif Khatib baru beberapa bulan yang lalu meninggalkan kita semua ya. Mudah-mudahan ilmu beliau ya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya, menjadi amal jariah buat kita semua. Jadi hari ini kita mengutip dari bukunya Pak Munif Khatib ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan menjadi sesuatu yang baik buat Pak Munif Khatib di alam sana ya. Bapak Ibu, ada 3 hal anggapan anak tidak cerdas yang berkaitan. Yang pertama tentang ketika dia susah memahami pengetahuan. Yang kedua, perilaku yang dianggap terlalu aktif atau sebaliknya. Jadi terlalu aktif tadi bergerak terus nggak bisa diam, atau sebaliknya terlalu pasif ya. Dan yang ketiga, cedera otak dengan berbagai label, autisme, cerebral palsy, disleksia dan lain-lainnya ya. Nah, kita coba untuk mengubah persepsi ya Bapak Ibu ya. Kita coba untuk mengubah persepsi terlebih dahulu. Jadi menurut Munif Khatib, kita lebih mudah menemukan ketidakmampuan anak kita daripada kemampuannya ya. Jadi ketika anak dulu masih kecil belajar bicara, kita bisa mengatakan bahwa wah, cerdas kamu, pintar kamu. Mulai belajar jalan ya, pintar kamu, hebat kamu gitu kan. Mengerjakan sesuatu hebat, pintar dan seterusnya gitu kan. Ketika dia masih kecil. Tapi ketika dia beranjak besar, tuntutan anak semakin besar, mulai dibandingkan dengan anak-anak yang lain, maka yang terlihat oleh orang tuanya, oleh kita semua ya, ketidakmampuannya bukan kemampuannya. Dalam satu kelas, anak yang seusia 6-7 tahun biasanya sudah pintar baca, tulis, bernyanyi ya. Anak ini mungkin lambat daripada teman-temannya, maka ketika dibandingkan teman-temannya, ketidakmampuan itu akan terlihat jelas. Lalu kita melabeli anak tersebut anak yang bodoh atau anak yang nakal, seperti yang terjadi tadi, yang dicontohkan tadi ya. Mari kita ubah persepsi kita bahwa anggapan ketidakcerdasan itu sebenarnya adalah masalah hambatan. Jadi bukan ketidakcerdasan, tetapi ini adalah masalah hambatan saja. Kenapa hambatan? Nah, sini ada 2 hambatan yang perlu kita ketahui, dan nantinya kita akan mencoba mencari peluang untuk bagaimana anak-anak ini yang tadinya dikatakan ketidakcerdasan menjadi anak yang cerdas ya.
Hambatan internal disebabkan oleh otak, cedera otak, dan dibuktikan secara medis seperti autisme, cerebral palsy, Down syndrome, dan lain-lainnya. Nah, caranya mengatasi gimana? Atasi dengan terapi. Ya, tentunya ada ahli khusus, ya, psikolog, psikiater, atau para ahli-ahli, ya, di bidang medis yang untuk mengadakan terapi, ya. Kemudian yang kedua, hambatan kedua adalah hambatan eksternal, ya. Hambatan eksternal itu disebabkan oleh stimulus yang tidak tepat, ya. Disebabkan oleh stimulus yang tidak tepat. Nah, bila ada anak yang sulit memahami pengetahuan sedangkan secara fisik otaknya sehat, dalam hal ini guru atau orang tua belum mampu memberikan stimulus yang tepat, ya. Bapak Ibu, kalau anaknya sehat otaknya, nilainya masih kurang bagus atau dia tidak mudah menangkap ilmu pengetahuan, berarti cara pendekatan kita yang harus diubah. Bukan anak itu anak bodoh, bukan. Ya, karena ada tipe-tipe tertentu, cara-cara tertentu, ya, untuk pendekatan hambatan eksternal ini. Jadi, cara yang paling mudah adalah sesuaikan gaya mengajar dan gaya belajar. Dan ini sudah banyak dibahas oleh teman-teman dalam konteks kecerdasan multiple intelligency. Jadi Bapak Ibu nanti coba dalami lagi tentang multiple intelligency. Ada 8 kecerdasan yang pernah ditawarkan oleh Howard Gardner, ya, untuk menyesuaikan gaya belajar. Nah, hal ini saya tidak membahas secara detail, ya, tentang 8 kecerdasan itu. Bapak Ibu, kita lihat ini berita-berita ini, ya Bapak Ibu, ya, berita-berita ini. Kisah anak autis memiliki IQ 183 dan hafal Al-Quran, ya. Ini Kiki Ristiana Kanan saat bersama dengan kedua anaknya, ya, dan dia bisa menjadi penghafal Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, ini dari Tribun News, ya. Autis tak halangi Naufal jadi juara Olimpiade Matematika dan segudang prestasi lainnya. Jadi anak autis, kemudian anak autis raih gelar juara dunia taekwondo. Coba Bapak Ibu, ya. Dari 3 ini, anak autis bisa hafal Al-Quran, anak autis bisa juara Olimpiade, anak autis bisa juara dunia taekwondo. Kenapa demikian? Ya, karena apa? Karena orang tuanya atau gurunya menemukan kecerdasannya dan memberikan stimulus yang tepat. Jadi kuncinya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menemukan kecerdasannya, ya, kecerdasannya, dan memberi stimulus yang tepat. Jadi kalau anak dengan hambatan internal saja, ya, bisa menjadi anak yang hebat, juara Olimpiade Matematika, taekwondo, dan hafal Al-Quran, anak yang tidak mempunyai hambatan internal atau cacat dalam arti medis tentang otaknya harusnya bisa jauh lebih baik, ya, kalau kita bisa menemukan kecenderungan dan memberikan stimulus yang tepat. Bapak Ibu, coba kita memaknai kecerdasan itu sendiri, ya. Apa sih kecerdasan itu? Ya, kita mencoba untuk meredefinisi ulang, mengartikan ulang tentang apa itu kecerdasan, ya. Menurut Howard Gardner, kecerdasan tidak diwakili dengan angka-angka atau hasil tes standar. Jadi kalau dulu, ya, mungkin sudah 1 abad, bahkan lebih 1 abad yang lalu, ya, setelah Perang Dunia Kedua, mereka betul-betul mengagungkan orang-orang yang mempunyai otak cemerlang, karena profesi-profesi yang waktu itu dikagumi adalah profesi-profesi seperti katakanlah dia seorang ahli hukum, ahli ekonomi, ahli psikologi, dokter, ya, teknik sipil, insinyur, ya, dan lain-lainnya. Nah,
itu adalah kecerdasan-kecerdasan yang betul-betul diwakili oleh yang namanya kecerdasan angka-angka. IQ-nya yang tinggi, maka dia berhasil mencapai standar itu. Nah, berikutnya pada pembelajaran di abad ke-21 ini, kecerdasan itu bersumber dari kebiasaan, habit, yaitu perilaku yang diulang-ulang. Jadi kalau tadinya kita mendefinisikan kecerdasan itu melalui IQ, nah ke depan kecerdasan itu bersumber dari habit, yaitu perilaku yang diulang-ulang. Ketika dia mempunyai habit yang baik, ya, mempunyai kebiasaan yang baik, dan itulah cara dia untuk mencapai profesi tertentu, mencapai kesuksesan yang dia inginkan. Ya, dan itu sudah banyak sekali contoh-contoh, ya, orang-orang yang dulu tidak dianggap, kemudian dia menjadi pemain sepak bola, jadi penyanyi, jadi jadi YouTuber, jadi konten kreator, dan semuanya bisa kaya raya. Dan itu bukan disebabkan oleh hasil tes angka-angka, tapi hasil daripada habit atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Nah, kebiasaan seseorang menciptakan produk baru yang memiliki nilai budaya, nah itu disebut kreativitas. Ya, kebiasaan seseorang menyelesaikan masalah sendiri disebut problem solving. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita merujuk kembali dari apa yang hasil riset dari Harvard University, bahwa hanya 20% saja akademik itu digunakan, artinya kecerdasan yang berdasarkan IQ tadi digunakan ketika dia ingin masuk bekerja, ya, melamar pekerjaan dan lain-lainnya. Nah, 80% adalah habit, kebiasaan, ya, soft skill. Jadi kalau dulu istilahnya hard skill dan soft skill, ya, hard skill itu hanya 20%, sedangkan soft skill, kebiasaan-kebiasaan seseorang tentang bagaimana dia mempunyai kreativitas, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana jujur, bagaimana sabar, bagaimana berkomunikasi, menyelesaikan persoalannya, dan inilah kecerdasan yang dibutuhkan di masa depan. Ya, Bapak Ibu, coba kita mendefinisikan lagi kecerdasan. Jadi kecerdasan itu, ya, adalah kemampuan seseorang yang disebut kecerdasan adalah yang mampu membawa manfaat atau benefit positif bagi orang tersebut dan banyak orang. Jadi kecerdasan adalah, ya, seseorang yang mampu membawa manfaat atau benefit positif bagi orang tersebut dan banyak orang. Jadi intinya bagaimana seseorang itu bisa membawa manfaat dan memberikan hal-hal yang positif bagi lingkungannya. Ya, jadi seberapa hebat orang pintar, tapi kalau tidak bermanfaat buat orang lain tidak ada gunanya. Ya, tapi orang-orang yang mempunyai banyak manfaat buat orang lain, itulah yang disebut sebagai kecerdasan. Bapak Ibu, lalu bagaimana cara mengembangkan kecerdasan itu? Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan itu? Nah, caranya adalah, tunggu sebentar, mengembangkan kecerdasan itu apa? Mengembangkan kecerdasan itu adalah menemukan dan mempertahankan dalam waktu yang cukup lama sampai pada waktu dalam kondisi terbaik anak kita. Jadi sesuatu yang dia miliki dan dipertahankan dalam waktu yang cukup lama, ya, kemudian dalam kondisi terbaik anak kita. Jadi kondisi terbaik itu adalah ukurannya. Ya, kalau dia betul-betul bisa membuat sesuatu dan itu membuat dia senang dan membuat dia menjadi orang yang merasa bermanfaat buat orang lain, itulah yang dinamakan kecerdasan. Jadi Bapak Ibu, yang pertama untuk menemukan kecerdasan tadi adalah proses discovery ability. Apa itu? Proses menemukan kemampuan seseorang dengan terus-menerus memberi apresiasi terhadap kelebihan-kelebihan
yang ditunjukkan setiap saat. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu ya, beda yang tadinya tes IQ berdasarkan apa? Berdasarkan alat-alat yang sudah disiapkan oleh psikolog. Nah, saat ini untuk menemukan seseorang itu cerdas ya adalah dengan terus-menerus memberi apresiasi terhadap kelebihan-kelebihan yang ditunjukkan setiap saat. Ya. Nah, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika anak berlatih mengerjakan suatu karya, walaupun hasilnya sederhana, kita sebut dia anak cerdas. Ya, jadi temukan dan hargai. Ya, kuncinya dua, temukan dan hargai. Jadi ketika anak mengerjakan suatu karya, walaupun hasilnya sederhana, kita sebut dia anak cerdas. Ya, seperti contoh ini. Ya. Kemudian saya akan cerita kisah anak yang sedang menggambar salju di satu kelas, Bapak Ibu. Ya, anak perempuan ya, usianya sekitar 9 tahun, kelas 3 SD, sedang menggambar putih-putih gitu ya. Nah, kalau buat ukuran guru zaman jadul ya, guru konvensional, bahwa yang namanya gambar itu, apalagi gambar bebas yang bagus itu adalah yang warna hijau, ada gunungnya, ada padinya, mungkin seperti itu zaman kita dulu seperti itu ya. Ini betul-betul gambarnya hanya gambar putih, gumpalan-gumpalan putih, kemudian ada gambar merahnya sedikit, digambarkan ada satu anak kecil dan satu pasang ya, bapak dan ibunya. Lalu gurunya bertanya, waduh, bagusnya nih gambar apa gitu kan? Apa yang disampaikan itu? Sambil menangis, sambil sesenggukan, dia mengatakan, ini gambar ketika kami berada di Swiss. Kami diajak oleh papa bermain salju ya. Ketika itu musim dingin katanya gitu kan. Ini gambar saya nih yang pakai jaket merah, dan ini gambar papa dan mama, ya kan? Nah, wah senang sekali ya gitu kan. Terus bagaimana ininya gitu kan? Ini adalah peninggalan terakhir papa, setelah dari sana papa meninggal dunia gitu kan, dan seterusnya dia mengatakan sambil menangis. Nah, guru tersebut memberikan motivasi kepada anak tersebut. Waduh, pasti papa bangga ya melihat kamu bisa menggambar bagus, bisa menceritakan ini, secara lain-lain gitu kan. Nah, itu cara guru untuk memotivasi anak tersebut. Bapak Ibu, siapa yang berani menilai bahwa gambar itu tidak bagus? Tidak ada. Ya, gambar itu begitu penuh dengan kisah. Dia begitu cerdas menceritakan pengalaman kesedihan dia, ya, yang dimanifestasikan apa istilahnya ya, dalam sebuah gambar, diceritakan dalam sebuah gambar, ya, sehingga beban dia terhadap ayahnya, ya, itu bisa dikurangi karena apa? Karena bisa digambarkan dalam buah cerita itu. Jadi begitu besarnya, begitu bernilainya arti gambar itu buat anak-anak. Nah, kalau kita salah memberikan respon, ya, apa enggak tambah hancur anak ini? Jadi ketika kita bisa menemukan dan kita bisa menghargai, dia menemukan bahwa dia menceritakan gambar ini adalah kisah dia ketika orang tuanya sudah meninggal, dan dia bisa mengingat cerita-cerita itu dalam sebuah gambar. Inilah anak yang cerdas. Ya, dia tidak hanya cerdas dalam arti dia bisa menggambar, kecerdasan menggambar itu, tapi kecerdasan emosionalnya ini luar biasa, dan itulah yang harus dihargai oleh kita semua, Bapak Ibu. Jadi kita mencoba untuk mengubah cara pandang kita tentang menggambar itu adalah tadi menurut kriteria-kriteria yang tidak jelas ukurannya, selera kita, menjadi sesuatu yang bermakna buat anak tersebut. Itulah gambar yang baik ya. Sebab kita lihat gambar-gambar yang bagus saat ini, gambar-gambar kan semuanya tidak ya, yang harganya miliaran rupiah ya. Dan itu juga bukan gambar-gambar yang luar biasa, tapi gambar-gambar yang mempunyai nilai ya, mempunyai arti, dan itulah yang dihargai oleh kita semua ya, oleh dunia ya.
Yang berikutnya adalah ketika anak berlatih tampil bernyanyi, baca puisi, menari, berdiskusi, kita sebut dia anak cerdas. Ya, jadi cerdas tidak hanya tadi pintar matematika, pintar bahasa, pintar ilmu pengetahuan alam dan lain-lainnya, tapi ketika dia pintar menyanyi, baca puisi, menari, berdiskusi, kita sebut dia anak cerdas. Ya, temukan kelebihan anak itu, kelebihannya bernyanyi, kelebihannya berdiskusi dan lainnya, ya itulah anak cerdas. Kemudian ketika anak dapat mengerjakan sendiri keperluannya, ya seperti anak yang masih usia 3-5 tahun, dia sudah bisa pakai baju sendiri, itu anak cerdas. Ya, bisa menyiapkan keperluan belajar sendiri, anak cerdas. Membantu memasak orang tuanya, ibunya, anak cerdas. Membantu papanya cuci mobil, anak cerdas. Ya, jadi kecerdasan itu begitu luas ditarik. Habit, kebiasaan-kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang nanti ke depannya justru bisa menjadi profesi seseorang itu, ya, untuk belajar bertanggung jawab, mengerjakan suatu proyek dan lain-lainnya, ya, ketika dia sudah menemukan sesuatu yang kelebihan yang memang dihargai dan perlu dikembangkan. Ya. Yang kedua adalah proses the right man on the right place. Ya. Menempatkan profesi anak sesuai dengan kemampuannya, bukan kemampuan atau kemauan orang tuanya. Jadi seringkali terjadinya satu konflik, ya, terjadinya suatu konflik itu penempatan, ya, perbedaan pilihan kemampuan antara anak dan orang tua kerap menimbulkan konflik yang menjadikan anak sebagai korban. Jadi kalau anak bapak ibunya dokter, ingin anaknya jadi dokter, ya. Nah, kalau memang anak sudah habitnya sudah dibiasakan di lingkungan itu dan dia ingin menjadi dokter, ya itu luar biasa, dan itu yang mungkin diharapkan oleh anak dan diharapkan juga oleh orang tuanya. Tapi ketika anak memilih jalan yang berbeda, ya tidak bisa dipaksakan, bahkan nanti yang akan menjadi korban adalah anak itu sendiri. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, ya, satu cerita, suatu kisah, dari seorang Khalil Gibran. Jadi Bapak Ibu pasti sudah mengetahui siapa Khalil Gibran itu, ya. Nah, Khalil Gibran mengatakan seperti ini: anak kalian bukanlah anak kalian. Mereka putra-putri kehidupan yang merindu pada dirinya sendiri. Berikan kepada mereka cinta kalian, tapi jangan gagasan kalian, karena mereka memiliki gagasan sendiri. Kalian boleh membuatnya rumah untuk raga mereka, sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tidak bisa kalian kunjungi sekalipun dalam mimpi. Jadi intinya tidak ada paksaan di sini, ya, bahwa gagasan kita sebagai orang tua pun, ya, tidak bisa dimasukkan ke dalam jiwa mereka, bahwa mereka adalah penghuni rumah masa depan, sementara kita adalah penghuni rumah masa kini, ya. Jadi untuk itu beri sesuatu keleluasan kepada anak-anak kita untuk memilih jalan hidupnya, untuk menjadi mereka sendiri, untuk menciptakan dunia mereka sendiri, ya. Kita sebagai fasilitator yang memberikan warna terhadap kehidupan mereka. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, semua anak adalah cerdas, istimewa, dan anugerah. Semua anak adalah cerdas, istimewa, dan merupakan anugerah. Tuhan tak mungkin salah menciptakan makhluknya. Bila ada sesuatu yang tidak cerdas, temukan hambatannya tadi, ya, dan optimalkan kecenderungan kecerdasannya. Jadi kalau ada anak yang autis saja, ketika ditemukan hambatannya, kemudian optimalkan kecenderungan kecerdasannya, dia bisa menjadi anak-anak yang hebat. Apalagi anak yang tidak mempunyai masalah terhadap otaknya, sehingga mereka harusnya juga bisa lebih baik daripada
anak yang mempunyai masalah di otaknya. Itu Bapak Ibu, ayo kita sama-sama mengubah persepsi cara pandang kita, ya, sehingga kita mendapatkan wawasan baru dengan pengertian kecerdasan itu, bukan lagi berdasarkan IQ, ya, tapi berdasarkan habit, ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Presentasi ini akan kami letakkan di kolom komentar bagian atas, ya. Tulis sudah download bila berhasil dan sampaikan bila belum berhasil agar tim kami dapat membantu Anda. Jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas, semoga kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak bangsa kita. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.